Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Rianto Dwi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 220103072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana sih caranya membuat sebuah program di aplikasi MATLAB untuk menghitung luas dan juga keliling dari bangun datar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke aplikasi MATLAB. Pada tampilan awal ada menu command window di sini. Kita ketikkan perintah edit. Ya, di sini kita sudah disediakan panel untuk menulis semua script yang akan kita buat dan dijalankan nantinya untuk menghitung luas dan juga keliling dari bangun datar. Yang pertama, kita tulis nama kita terlebih dahulu. Contohnya display Anang Rianto Saputra. Oke, dah. Kemudian yang kedua, kita buat judul program yang akan kita buat, yaitu display program menghitung luas dan bangun datar. Tutup kurung. Oke, kita buat garis di sini biar tampak seperti judul. Kita gunakan sama dengan saja, ya, tutup kurung. Nah, kita sudah buat untuk tampilan judul paling atas dari program yang akan kita buat. Selanjutnya kita masukkan bangun-bangun apa saja yang akan kita hitung luas dan juga kelilingnya di dalam program ini. Contohnya yang pertama, kita masukkan lingkaran. Oke, yang kedua, kita masukkan persegi panjang. Kurung. Yang ketiga, persegi tentunya, yaitu ada persegi. Nah, kemudian ada belah ketupat. Apalagi oh ya, layang-layang. Yang kelima berarti layang. Selanjutnya trapesium. Selesai trapesium, ada jajar genjang. Apalagi bangun datar. Segitiga, kelupaan. 8 segitiga. Oke, kita sudah buat beberapa bangun datar yang sekiranya nanti akan kita hitung hasilnya menggunakan program yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Nah, untuk memilih nanti salah satu dari ke-8 bangun ini, kita membutuhkan satu variabel, yaitu variabel, misalkan kita pakai variabel K saja. Nah, ini bebas ya, mau pakai A, B, C, dan lain sebagainya boleh. Ini saya menggunakan K, input, buka kurung, kemudian buka kurung, pilih bangun. Ya, sini sudah kita masukkan variabel yang akan kita gunakan untuk memilih salah satu dari 8 bangun tersebut. Nah, untuk mengaktifkan
perintah K, maka kita membutuhkan satu perintah lagi, yaitu switch K. Nah, ini akan membedakan nanti masing-masing dari bangun-bangun tersebut. Kita masuk ke bangun pertama, yaitu lingkaran. Kita tulis judulnya display menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, sudah. Nah, dalam menghitung keliling dan juga luas lingkaran, kita perlu mengetahui jari-jari dari lingkaran tersebut. Maka kita misalkan L sebagai jari-jarinya. Input jari. Oke. Nah, jadi kita bisa memasukkan panjang jari-jarinya berapapun itu ke dalam program ini. Dan selanjutnya kita masukkan rumus luas dan juga keliling dari lingkaran. Yang pertama, luas. Rumus luas dari lingkaran yaitu VR kuadrat, tapi kali R pangkat 2. Ya. Kemudian kelilingnya, keliling itu rumusnya 2 VR, 2 dikali I dikali R. Oke. Untuk menampilkan hasil dari penghitungannya, kita menggunakan perintah display luas sama dengan koma num2 str luas, tutup kurung. Lupa tadi di awalnya harus ada kurung siku. Ya. Nah, sudah. Ini untuk luas. Kenapa menggunakan num2 str? Jadi num2 str dalam kurung luas, jadi nanti akan menampilkan berapapun hasil dari perhitungan luas yang ada di atas. Begitupun dengan keliling, kita gunakan buka kurung, kurung siku, kemudian petik keliling di koma R keliling. Oke, sudah selesai untuk yang case pertama, yaitu menghitung luas dan juga keliling lingkaran. Selanjutnya kita ke case kedua. Case kedua yaitu persegi panjang. Kita tulis judulnya, kita copy saja yang ini, kita paste, kita ganti nama bangunnya saja. Oke. Untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, kita perlu ketahui panjang dan juga lebar. Misalkan P sama dengan panjangnya, kita input panjang. Oke, kemudian L sama dengan lebar. Ya. Nah, ketika sudah kita masukkan perintah untuk memasukkan nilai panjang dan lebar, kita tinggal masukkan rumus dari luas dan juga keliling persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Kalau keliling, kita masukkan 2 dikali panjang dikali lebar. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita bisa menggunakan perintah yang sama seperti pada lingkaran. Kita copy saja karena dia sama. Ya. Kita ratakan dulu ini biar sejajar. Oke. Sudah selesai untuk case yang kedua. Selanjutnya kita ke case yang ketiga, persegi.
kita tulis judulnya, kita copy di sini dulu, copy ya, ini kita hapus saja. Nah, judulnya persegi. Kemudian kita mengingat untuk menghitung luas dan juga keliling persegi kita butuh sisi. Jadi kita misalkan S sebagai sisi, input dalam kurung panjang sisi kurung. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan rumus luas dan juga keliling. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Kemudian kalau keliling kita masukkan rumusnya 4 dikali sisi ya. Sudah, kemudian kita tampilkan dengan perintah yang sama. Yang ini kita copy saja ya. Case ketiga selesai. Kemudian case keempat, kita menghitung belah ketupat. Ini kita copy, Ctrl V, kemudian ini kita ganti jadi belah ketupat. Oke. Dalam menghitung luas dan juga keliling belah ketupat, kita membutuhkan panjang sisi-sisinya, kemudian diagonal 1 dan diagonal 2. Pertama kita masukkan S sebagai sisinya, input sisi sama dengan oke, kemudian D1 kita misalkan sebagai diagonal pertamanya, input itu diagonal 1 sama dengan, kemudian D2 sama dengan input diagonal 2 ya. Kita sudah memasukkan masing-masing yang kita butuhkan untuk mencari luas dan juga keliling dari belah ketupat. Kita masukkan rumusnya. Luas dari belah ketupat itu rumusnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk kelilingnya kita hanya perlu menjumlahkan masing-masing sisi dari belah ketupat tersebut sehingga keliling sama dengan 4S. Oke, untuk menampilkannya kita tinggal masukkan ini saja ya, jangan lupa kita ratakan. Nah, sudah selesai untuk case yang keempat. Kita sudah selesai dengan bangun keempat, yaitu belah ketupat. Selanjutnya kita lanjut ke layang-layang. Case ke-5. Kita copy ini. Kemudian kita paste, ganti nama bangun. Kemudian kita masukkan apa saja yang kita butuhkan dalam menghitung luas dan juga keliling dari layang-layang. Yang pertama ada diagonal 1, diagonal 2, kemudian ada sisi pendek, kemudian sisi panjang. Nah, kita masukkan diagonal 1, diagonal 2, sama seperti belah ketupat kita copy saja ya. Untuk menghitung keliling kita butuhkan sisi pendek dan juga sisi panjang. Misalkan A sama dengan input sisi panjang, B kita misalkan itu sisi pendek.
Oke, baru kita masukkan rumus dari luas dan juga keliling layang-layang. Luasnya memiliki rumus yang sama seperti belah ketupat. Kita copy saja biar tidak lama. Oke, selanjutnya kelilingnya. Kelilingnya itu kan sisi yang di atas 2 pendek ditambah 2 sisi panjang yang ada di bawah, sehingga rumusnya 2 kali. Tadi kita misalkan sisi panjang dan pendek yaitu A dan B, maka A plus B. Kemudian kita untuk menampilkannya kita tinggal kopas yang ini saja. Oke, sudah selesai untuk case yang kelima. Selanjutnya case yang keenam. Case keenam tadi ada trapesium. Kita ganti ini. Ctrl C, Ctrl V, dan nanti ini menjadi trapesium. Nah, kita ingat bentuk dari bangun trapesium, yang dimana alasnya itu lebih besar, lebih panjang daripada yang ada di atas. Kemudian ada 2 sisi miring yang ini yang sama panjang, sehingga kita membuat ketentuan di sini aturan sisi alas bawah itu lebih panjang daripada alas atas. Misalkan di bawah A, di atas B, maka display A sisi A lebih besar dari sisi B. Oke, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, sisi C sama dengan sisi D, yaitu sisi miring yang ada di kiri kanan. C sama dengan sisi D. Oke. Nah, setelah itu kita harus berikan perintah untuk menginput masing-masing nilai A, B, C, D. A sama dengan input. Nah, begitu dengan B, C, D, kita kopas ini. Ctrl C, Ctrl V, kita ganti A dengan B. Terus ini juga kita ganti C ini, dan satu lagi D. Oke, ingat untuk menghitung luas dari trapesium kita membutuhkan tinggi dari trapesium. Kita misalkan T sama dengan input tinggi. Nah, sudah. Nah, untuk menghitung luasnya kita masukkan rumusnya. Teman-teman ingat, rumus luas dari trapesium yaitu setengah dikali alas atas, alas bawah ditambah alas atas dikali tinggi. Oke. Untuk kelilingnya tinggal kita masukkan penjumlahan dari semua sisinya A, B, C, dan juga D. A ditambah B ditambah C ditambah D. Oke, sudah selesai. Enter untuk menampilkan hasilnya. Kita copy yang ini. Oke, itu dia untuk case yang ke-6. Nah, kita sudah selesai dengan bangun yang ke-6 yaitu trapesium. Selanjutnya kita lanjut ke bangun ke-7 yaitu jajar genjang. Case 7. Ganti ini untuk judulnya nanti. Kita ganti nama bangunnya, ingat. Jajar genjang.
Nah, kita perlu ingat bentuk dari jajar genjang, di mana sisi alasnya sama dengan sisi alas yang ada di atasnya. Kemudian ada dua sisi miring yang sama panjang juga. Maka kita hanya perlu memasukkan sisi alas, kemudian sisi miring. Dan untuk menghitung luasnya kita membutuhkan tingginya. Sehingga kita misalkan A sebagai sisi alas. Input oke, kemudian sisi miring kita misalkan SM saja. Sisi miring oke, kemudian tingginya kita misalkan T sama dengan input buka kurung tinggi. Oke, kita sudah memasukkan apa saja yang kita butuhkan untuk menghitung luas dan juga keliling dari jajar genjang. Kita masukkan rumus luas. Rumus luas dari jajar genjang yaitu alas dikali tinggi, sehingga A bintang T. Kemudian untuk kelilingnya rumusnya yaitu dua sisi miring, dua sisi alas, sehingga 2 dikali A ditambah B. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan ini untuk menampilkan hasil penghitungannya. Oke, sudah selesai untuk case yang ketujuh. Kemudian case 8. Nah, segitiga. Ini yang terakhir, case 8. Kita masukkan di sini. Copy dulu. Ctrl V, kita ganti segitiga. Oke. Nah, di dalam segitiga itu kita membutuhkan beberapa. Di sini saya menggunakan segitiga siku-siku. Jadi yang diperlukan yaitu tingginya, alasnya, sama sisi miring untuk menghitung keliling dari segitiga siku-siku. Nah, tergantung segitiga apa yang akan kita ambil. Di sini saya menggunakan segitiga siku-siku. Yang pertama kita misalkan A sebagai alas. Oke, kemudian C sebagai sisi miring. Nah, kemudian saya misalkan T sebagai tinggi. Oke. Nah, kita sudah memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk menghitung luas dan juga keliling dari segitiga. Nah, kita masukkan rumus luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk keliling tinggal kita menjumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu ada A, C, dan juga T. A ditambah C ditambah T. Oke, selanjutnya untuk menampilkan hasil perhitungannya kita bisa copy yang ini sama semua. Oke, sudah selesai untuk 8 bangun tersebut. Untuk menjalankan programnya terlebih dahulu kita perintahkan untuk N untuk mengakhiri program tersebut. Nah, sebelum kita menjalankannya kita save terlebih dahulu. Save. Ya, di sini misalkan menghitung luas dan keliling
bangun data. Ingat, dalam penamaan file tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini sudah save. Oke. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Kita run. Ya. Nah, begini rupa tampilannya. Nah, kita bisa memilih nomor 1 hingga nomor 8 bangun apa yang ingin kita cari. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ingin mencari luas dan juga keliling lingkaran. Oke, kita pilih 1. Nah, sudah muncul menghitung luas dan keliling lingkaran. Kita masukkan jari-jarinya. Contohnya jari-jarinya yaitu 20. Nah, langsung dihitung oleh program tersebut. Secara otomatis akan keluar luasnya sama dengan 1256, sekian. Kelilingnya 125,6637 sekian. Nah, maka dari itu programnya sudah dapat dijalankan untuk yang lingkaran. Selanjutnya kita coba yang lain. Mana dia? Ini kita run lagi. Di sini kita pilih lagi misalkan nomor 2, persegi panjang. Kita masukkan panjangnya sama dengan 10, lebarnya sama dengan 7. Nah, maka maka luasnya yaitu 70 dan kelilingnya 140. Begitupun dengan yang lainnya. Kita misalkan lagi di sini, kita run lagi. Nah, kita run, kita pilih yang mana? Segitiga nomor 8. Nah, kita masukkan alasnya. Contoh alasnya yaitu 12 cm. Sisi miringnya mungkin 15. Kemudian tingginya kita masukkan 8 atau 10. Nah, kan nanti luasnya itu 60, kelilingnya sama dengan 37. Nah, ini dia contoh dari penggunaan program menghitung luas dan juga keliling bangun datar yang kita buat di MATLAB. Nah, untuk menghapus semua ini kita masukkan perintah clc. Nah, selesai. Nah, itu dia tadi contoh dari cara membuat program menghitung luas dan juga keliling dari bangun datar. Agar kelihatan rapi saat dijalankan, kita bisa menambahkan perintah clc di sini. Nah, ketika kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Yang pertama, kita masukkan mungkin bangun yang ketiga. Panjang sisinya kita minta 6. Nah, maka dihitung luasnya sama dengan 36, kelilingnya sama dengan 24. Nah, ketika kita menambahkan clc tadi, kita run sekali lagi, maka kita akan mulai dari halaman awal. Kita pilih bangun, misalkan 7. Menghitung luas dan keliling jajar genjang. Kita masukkan alasnya sama dengan 11. Sisi miringnya sama dengan 8. Tingginya sama dengan 6. Nah, maka hasil penghitungannya yaitu luasnya sama dengan 66, kelilingnya sama dengan 34. Nah, itu dia program sederhana yang kita buat dengan aplikasi MATLAB untuk menghitung luas dan juga keliling bangun datar. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.